ke Keranji membeli duku, ketemu orang Ragunan bagi asinan. Kita tetap semangat ngaji di Damai Indonesiaku, tontonan yang selalu memberikan tuntunan. Pak, Bu, rahimakumullah, ancaman buat mereka yang kufur nikmat. Tadi di surat Ibrahim ayat 7 memang bagian akhir Gusti Allah memberikan warning. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi sungguh jika kamu mengkufuri atas nikmat yang aku berikan, hati-hati, azabku adalah sangat amat pedih. Saya boleh contohin ya. Mau tahu nggak contohnya? Dalam kitab hadis yang ditulis oleh Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi yang bernama Kitab Riyadhus Shalihin. Ini ada hadis sahih yang kita kadang-kadang realisasinya belum bisa istiqomah setiap hari. Tapi di saat kita nggak bisa, ini jujur ancamannya aram-aram berasa anget, serem banget. Kan pantun jadi cakep karena begitu ketemu hurufnya. Iya, nggak gampang bikin pantun yang kualitasnya kayak pantun saya begini Bu, beneran. Gitu. Ya, oke, saya contohkan satu hadis. Ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidak pernah absen, tidak pernah bolos, tidak pernah ada bolongnya, every day. Understand? Udah sore, iya saja udah. Setiap hari, saban hari begitu terkumandang adzan subuh di Masjid Al-Muttaqin, illa malakan yanzilani. Udah nongkrong Bapak Ibu di depan pintu rumah kita masing-masing 2 malaikat. Saban hari. Dan 2 malaikat ini punya tugas dari Gusti Allah ngedoain yang punya rumah. Begitu malaikat lihat yang punya rumah lagi di Al-Muttaqin, ngelihat ada istiqomah sedekah subuh, urusan nominal nggak pakai tarif, kecuali Ustadz yang Blasono sedekahnya pakai tarif. Kenapa kita ketawa? Saya nggak nyebut nama nih, karena biar bagaimana teman kita juga. Singkat kata nggak pakai tarif, berapa aja. Begitu keluar, langsung malaikat yang dari subuh nungguin ngebalas dengan doa. Yang doa malaikat Pak. Dan ingat nih, saban hari setat di adzan subuh. Allahumma a'ti munfiqan kholafah. Terjemahin jangan. Ya Allah, kata malaikat, tolong berikan kepada hamba-Mu yang syukur nikmat nih, yang berbagi ini, yang berinfak ini, berikan kepadanya, termasuk keluarganya, ganti rugi yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan saban hari kita dapat malaikat yang ini nih. Tapi ingat ada 2. Nungguin tuh yang satu. Karena tadi begitu subuh di Al-Muttaqin, kotak amal lewat, dia masih di toilet. Otomatis belum sedekah. Betul apa enggak? Kata malaikat yang satu, udah inti doain. Enggak, Anda enggak mau, Anda tetap setia menunggu. Mungkin ntar habis duha kali. Begitu duha, ternyata kotak amal lewat, dia masih di toilet juga. Berarti belum sedekah tuh. Ya, husnuzon malaikat yang kedua. Mungkin ntar habis johor kali. Dilihat di rumah, ya salam, udah bocan, bobok-bobok cantik. Berarti udah sedekah belum tuh? Kata malaikat ntar kali habis asar. Habis asar lagi ngobrol udah asik sama keluarganya. Udah sedekah belum tuh? Belum. Mungkin khususnya ntar kali ba'da maghrib atau ba'da isya. Ya salam Pak, isya selesai. Dilihat ke kasur. Udah pelor, nempel, molor. Malaikat nungguin dari jam berapa tadi? Subuh ini kan menunggu perbuatan yang paling gak enak. Makanya kata Bang Haji Roma kan begitu. Sekian lama. Oh udah jadi terusin udah. Urusan lagu aja cepet banget nyambernya. Singkat kata menunggu dari subuh ternyata nyampe azan isya. Selesai isya. Yang ditungguin udah pules lagi. Pak, Bu, rahimakumullah. Nih doa yang kedua.
yang rada-rada berat saya menyampaikannya. Karena di saat itu kita terjadi hari itu begitu, yang dimana diri kita nggak masuk nominasi syukur nikmat, tapi kufur nikmat. Yang pertama dapat doa dari malaikat. Kenapa malaikat gregetan? Karena di dompet duitnya masih bervariasi. Iya, sampai yang lecek, bau amis, ada megang golok masih ada. Pak, Bu, tapi keluar apa enggak hari itu dia? Sedekah apa enggak? Kira-kira dapat doa malaikat yang pertama apa yang kedua? Ya Allah, doanya bacain jangan nih. Bener, nerima, bacain. Kiai Yusa bacain ya. Jujur ini benar-benar Bu. Ya, saya bacain malaikat yang kedua doain Pak. Ya Allah, ini sabanari loh. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ini buat yang kufur nikmat nih. Yang doain bukan saya lagi, malaikat yang doain. Tolong ntar pulangkan ke diri kita nih. Ini sekarang baru jam 1:30. Berarti masih nungguin dia. Kalau yang hari ini belum sempat bersedekah, hati-hati. Ini doanya begitu adanya. Beneran. Saya rada berat mau nerjemahinnya loh. Ngeri. Gak apa-apa. Ini ancaman buat mereka yang kufur nikmat. Saban hari didoain sama dua malaikat. Tapi bukan doa yang syukur nikmat. Doa yang kedua yang kufur nikmat. Apa doanya? Baik, saya bacakan. Tolong kerudung merah berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Ya takut ntar ngambek sama saya lagi. Ya Bu, Pak, doanya begitu. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu tuh yang itu tuh ya Allah. Tuh yang itu tuh. Yang mana sih? Tuh. Yang dilihat rumahnya berderet pada bertingkat, mobil mentereng pada mengkilat, duit ngitung masih berlipat-lipat, tanah ada di setiap tempat, bahkan dandanan bini alis ampe ngejepat. Berarti kan masih berlimpah ruah. Tapi mohon maaf, ada nggak yang keluar buat sedekah hari itu? Berikan kepadanya ya Allah. Apa? Berikan ya Allah. Malapetaka di dalam kehidupannya. Tuh, makanya tadi saya rada-rada ngeri nerjemahinnya. Dan ini Bapak Ibu bukan kata saya, setiap hari malaikat mendoakan begitu. Makanya mulai hari ini biar bisa merealisasikan kata terima kasih, tanamkan moto dalam hati kita. Enggak perlu kita pamerkan, enggak perlu niat pencitraan, tiada hari tanpa berbagi. Karena tadi itu mau tuh dapat sumpah malaikat begitu. Ada Ustadz Sofyan. Ya Allah, ngeri banget ya Ustadz Pantun ya. Ini Ustadz, malaikat langsung yang mendoakan dan bahkan didoakan untuk diberikan malapetaka bagi orang yang tidak bersyukur atau orang yang kufur. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, kita kembali ditahan dulu Ustadz Pantun. Kita kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan.